Saya akan menunjukkan bagaimana menceritakan Injil dengan metode EE secara lengkap dengan menggunakan flashcard. Anda dapat menyampaikannya setelah menjalin persahabatan dengan kawan bicara. Dalam hidup kita banyak hal yang tidak pasti. Hari ini usaha kita lancar, besok belum pasti apakah usaha kita tetap lancar. Hari ini kita sehat, belum pasti apakah besok kita tetap sehat. Ada banyak hal yang tidak pasti, tetapi di tengah ketidakpastian itu ada satu hal yang pasti dan harus kita persiapkan, yaitu semua kita pasti akan meninggal dunia. Pertanyaannya bukan kapan dan bagaimana kita meninggal dunia. Tapi kalau saya boleh bertanya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Banyak orang tidak tahu menjawab pertanyaan ini. Tetapi apapun jawaban Anda, tentunya Anda ingin masuk surga, bukan? Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku?" Apakah jawaban Anda? Banyak orang mengatakan, kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah, kita harus banyak beramal, dan lain sebagainya. Tapi jika demikian, pertanyaannya adalah, harus sebaik apakah kita? Saya punya kabar yang terbaik yang harus kita ketahui. Kabar baiknya adalah, hidup kekal atau surga adalah anugerah Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Ibaratkan seorang pengemis mendapatkan hadiah dari seorang raja. Hidup kekal atau surga tidak didapat karena usaha atau karena upah. Bukan karena kita sudah banyak melakukan kebaikan, kita sudah banyak beramal, kita sudah banyak menolong orang, sehingga kita layak mendapatkan upah, yaitu masuk surga. Bukan demikian. Hidup kekal atau surga diberikan layaknya hadiah dari seorang teman. Anda tentu pernah mendapat hadiah, bukan? Waktu Anda menerimanya, apakah perlu membayar? Tentu tidak. Namanya hadiah kita terima secara gratis. Demikian juga hidup kekal atau surga Allah berikan secara cuma-cuma, gratis. Kita tidak perlu membayar dengan perbuatan baik kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Tetapi sekalipun hidup kekal atau surga adalah gratis, semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Yaitu dosa. Semua manusia ini termasuk saya dan Anda adalah orang berdosa, bukan? Kalau saya boleh bertanya, menurut Anda apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada perintah Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kita. Misalnya mencuri, menyakiti diri kita sendiri, kita berpikiran kotor, merencanakan yang jahat, kita di dalam hati iri hati, dengki, dendam, itu adalah dosa. Dalam perkataan kita berbohong, kita mengatakan kata-kata kotor, itu juga adalah dosa. Dosa bahkan termasuk ketika kita tahu yang baik tapi kita tidak melakukannya. Andaikan Anda sedang jalan pagi, kemudian ada seorang anak yang jatuh. Anak itu butuh pertolongan dan Anda bisa menolong, tetapi Anda tidak melakukannya. Itu juga adalah dosa. Semua hal baik yang harusnya kita lakukan, termasuk ketika kita harusnya beribadah, harusnya kita berdoa, membaca kitab suci, mengucap syukur, tetapi itu kita tidak lakukan, itu juga merupakan dosa. Nah, jika dosa seperti itu, dalam satu hari berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sangat banyak, bukan? Tapi anggaplah satu hari kita hanya melakukan 3 dosa saja. Bukankah kita termasuk orang yang sangat baik? Nah, coba kita menghitung,
Kalau satu hari kita melakukan 3 dosa, maka dalam 1 bulan dikalikan rata-rata 30 hari, itu berarti kita sudah melakukan 90 dosa. Jika dalam 1 tahun, maka berarti 90 dikalikan dengan 12 bulan, selama 1 tahun kita sudah melakukan 1080 dosa. Anggaplah 1 tahun kita hanya melakukan 1000 dosa saja. Nah, kalau Tuhan memberikan kita umur 80 tahun, maka itu berarti seumur hidup kita sudah melakukan 80.000 dosa. Banyak bukan? Nah, kita lihat di sini orang yang baik sekalipun jika dihitung dengan patokan Allah sangat banyak dosanya. Dengan dosa sebanyak itu tentu kita tidak layak masuk surga, bukan? Nah, jadi kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ibarat orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Apakah dia bisa mengangkat tubuh dengan menarik rambutnya? Tentu tidak, bukan? Demikian pun kita manusia berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri dengan usaha kita. Dulu saya berpikir sama seperti Anda dan sama seperti kebanyakan orang. Asal saya melakukan kebaikan lebih banyak dari dosa, sehingga ketika ditimbang perbuatan baik saya lebih banyak, maka saya berpikir bisa masuk surga. Tetapi sesungguhnya pertanyaannya, kalau untuk masuk surga diukur dengan perbuatan baik, kembali lagi, harus sebaik apakah kita agar kita layak masuk surga? Nah, tuntutan Allah bukan hanya kita baik, melainkan tuntutan Allah adalah sempurna. Artinya untuk masuk surga tidak boleh ada 1 dosa pun, tidak boleh ada 1 pelanggaran pun yang kita lakukan. Nah, untuk menolong kita lebih memahami tentang sempurna yang saya maksudkan, izinkan saya memberikan contoh. Andaikan saya membuat adonan kue dengan bahan-bahan tepung, gula, mentega, dan 10 butir telur. Waktu saya masukkan dan saya campurkan dalam 1 wadah, ternyata ada 1 telur yang busuk. Tetapi sudah tercampur di dalam adonan ini. Jika saya memaksakan tetap membuatnya menjadi kue, apakah menurut Anda layak untuk disajikan? Tentu tidak, bukan? Benar, karena 1 telur yang busuk sudah mencemari semua adonan yang baik. Bukankah demikian dengan hidup kita? Sekalipun kita banyak melakukan perbuatan baik, tetapi jika ada 1 dosa, itu sudah mencemari seluruh perbuatan baik, bahkan seluruh hidup kita, dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi kalau kita berpikir bisa masuk surga dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya itu mustahil. Nah, kalau cara kita, usaha kita mustahil untuk masuk surga, tentu harus ada cara yang berbeda, bukan? Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan kita, izinkan saya bertanya, menurut Anda bagaimanakah sifat-sifat Allah itu? Ya, benar, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya, termasuk Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Nah, tapi berbicara tentang Allah yang kasih dan adil, banyak orang memiliki pengertian yang salah. Orang seringkali menganggap Allah yang kasih itu seperti seorang kakek yang mengasihi cucunya. Meskipun cucunya melakukan kesalahan, cucunya nakal, kakek tetap membela, kakek tetap mengasihi. Sehingga cucunya berpikir, saya berbuat salah tidak apa-apa, toh kakek mengasihi saya. Nah, orang sering kali beranggapan Allah juga demikian. Allah Maha Kasih, sehingga saya berbuat dosa tidak masalah. Toh Allah pasti mengampuni karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Berbicara tentang keadilan Allah, sering orang memahami keadilan Allah seperti adilnya polisi. Polisi pada umumnya akan menjaga peraturan dengan ketat. Seandainya kita melewati jalan yang sama setiap hari kita tidak pernah melanggar,
Satu kali kita melanggar dan ketahuan, pasti akan ditilang, bukan? Kemudian kita berpikir, polisi hanya adil saja. Polisi tidak punya kasih. Akhirnya kita melakukan sesuatu, mentaati peraturan hanya karena kita takut mendapat hukuman. Demikian pun banyak orang menganggap Allah seperti polisi, hanya adil, hanya menghukum, sehingga mereka hidup dalam ketakutan, mereka gelisah karena menganggap kalau tidak melakukan ini, kalau tidak melakukan itu, nanti Tuhan hukum. Sehingga mentaati Tuhan, mentaati perintah Tuhan supaya tidak mendapat hukuman. Bahkan seringkali menghubungkan semua hal-hal yang buruk dalam hidupnya dengan dosa dan hukuman Allah. Pengertian ini keliru karena hanya menekankan satu sifat Allah saja dan mengabaikan yang lain. Yang benar, Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah Maha Kasih artinya Allah pasti mengampuni seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah yang adil itu berarti Allah pasti menghukum sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, untuk menolong kita lebih memahami tentang keadilan Allah, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Ada seorang bapak yang tertangkap merampok di sebuah bank. Dia tertangkap dan bukti-bukti menunjukkan bahwa dia bersalah. Lalu dia dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan dia dituntut hukuman 5 tahun penjara. Tapi sebelum hukuman dijatuhkan, perampok ini diberi kesempatan untuk membela diri. Lalu dia berkata kepada Pak Hakim, "Pak Hakim, saya ini orang baik Pak, saya tidak pernah merampok. Ini baru pertama kalinya, itu pun karena saya terpaksa. Buktinya saya kembalikan, uangnya masih utuh, saya belum pakai. Saya menyesal, saya minta ampun, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong saya dibebaskan Pak Hakim." Nah, jika Anda menjadi hakim yang mengadili perampok ini, apakah yang Anda lakukan? Apakah menghukum atau membebaskannya? Tentu saja menghukumnya, bukan? Itulah keadilan, yang bersalah pasti dihukum. Demikian juga dengan Allah. Allah kita bukan hanya adil, melainkan maha adil. Itu berarti setiap manusia berdosa pasti dihukum. Dan hukumannya apa? Hukumannya tentu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun dalam penjara. Tetapi hukumannya adalah neraka. Penderitaan, kematian, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi mari kita lihat, tampaknya ada masalah di sini. Satu sisi Allah kasih tidak ingin menghukum. Tetapi di sisi yang lain Allah adil, Allah harus menghukum. Kalau kasih tidak adil, kalau adil tidak kasih. Tampaknya ini sebuah dilema, bukan? Nah, untuk menolong kita memahami bagaimana dilema ini diselesaikan, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Kemudian mereka mengadakan pemberontakan. Dan suatu hari seorang prajurit melapor kepada Syamila bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah dan dia mengatakan siapapun yang tertangkap mencuri akan mendapatkan hukuman 50 kali cambukan. Nah, tidak lama ternyata ada lagi pencurian, tetapi pencurinya tertangkap. Ketika pencuri itu dibawa menghadap kepada Syamila, betapa terkejutnya dia karena ternyata yang mencuri tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Syamila mengalami masalah. Satu sisi dia sangat mengasihi ibunya, tapi di sisi yang lain sebagai pemimpin dia harus menegakkan keadilan. Dia sudah membuat peraturan yang mencuri harus dihukum. Ketika hukuman harus dilaksanakan, Syamila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Syamila melepaskan jubah kebesarannya. Dia memeluk ibunya dan dia berkata, "Aku sangat mengasihi ibu." Kemudian dia memerintahkan kepada algojo
untuk mencambuk dirinya sebanyak 50 kali sebagai ganti ibunya. Pada saat Syamila mengorbankan diri, dia menunjukkan kasih kepada ibunya. Tapi pada saat yang sama, dia menunjukkan keadilan kepada rakyatnya. Demikian jugalah yang Allah lakukan untuk kita. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kita peringati hari lahirnya waktu Natal. Yesus menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita? Yesus mati di kayu salib, menjalani seluruh hukuman atas dosa kita. Sebelum mati dia berkata, sudah selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayarnya lunas satu kali dan untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit, dia naik ke surga dan dia mengaruniakan surga atau hidup kekal kepada kita manusia berdosa. Anugerah hidup kekal ini kita dapat menerimanya melalui iman. Nah, untuk menolong kita lebih memahami tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, izinkan saya menjelaskan sekali lagi melalui sebuah peragaan. Andaikan tangan kiri saya adalah kita manusia dan tangan kanan saya adalah Allah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah mau memberikan hidup kekal kepada kita manusia berdosa secara cuma-cuma sebagai hadiah. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Nah, jika seluruh dosa kita dicatat dalam sebuah buku, tentu tidak setipis ini, bukan? Anggaplah ini buku catatan dosa kita. Dosa inilah yang menghalangi kita menerima anugerah hidup kekal. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia sangat mengasihi kita dan tidak ingin menghukum kita. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang maha adil. Dia sangat membenci dosa dan harus menghukum semua dosa kita. Bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Masih ingat cerita Syamila? Kasih dan adil bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia sejajar dengan kita. Kalau ini kita manusia, ini Yesus. Ada perbedaannya, bukan? Kita manusia berdosa, Yesus tidak berdosa, Yesus sempurna. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Lalu Yesus menanggung seluruh hukuman dosa kita di kayu salib. Sebelum mati Yesus berkata, sudah selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita, seluruh hukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus satu kali untuk selamanya. Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit. Dia naik ke surga dan dia menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Pertanyaannya, iman yang seperti apa? Nah, kalau saya boleh menggambarkan, iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Andaikan Anda bepergian dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tentu Anda mengunci semua pintu di rumah Anda, bukan? Dan Anda pergi membawa serangkaian kunci. Saat Anda kembali, apakah Anda dapat menggunakan semua kunci yang Anda bawa untuk membuka pintu depan? Tentu tidak, bukan? Hanya satu kunci saja. Demikian juga untuk membuka pintu surga, hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan.
Seperti apakah iman yang tidak menyelamatkan? Yaitu iman yang melompat dalam gelap. Artinya kita percaya tetapi kita tidak tahu apa atau siapa yang kita percayai. Hanya sekedar percaya atau hanya sekedar ikut-ikutan. Misalnya Anda pergi ke sebuah tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Dan sampai di sana gelap gulita, Anda tidak bisa melihat sekeliling, situasinya seperti apa, Anda tidak mengetahuinya. Kemudian ada suara yang berkata, lompat saja. Kalau Anda ikut melompat dan ternyata di depan ada jurang, bukankah itu tindakan yang konyol? Itulah yang disebut dengan melompat dalam gelap. Kita hanya percaya, ikut-ikutan saja. Kita ikut beribadah, kita ikut berdoa, kita ikut melakukan semua kegiatan rohani. Tapi sesungguhnya kita tidak mengerti maksudnya. Hanya ikut saja. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau juga iman yang berdasarkan akal saja. Artinya kita tahu siapa yang kita percayai. Kita setuju bahkan, tetapi kita tidak mengandalkan. Saya beri contoh, andaikan Anda sakit. Di dekat rumah Anda ada seorang dokter spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Anda bukan hanya tahu, Anda setuju jika Anda berobat kepada dokter tersebut, Anda pasti sembuh. Tetapi tanpa Anda datang, menyerahkan diri untuk diobati atau mengandalkan dokter tersebut, apakah Anda bisa mendapatkan kesembuhan? Tentu tidak, bukan? Demikian pun dengan iman yang berdasarkan akal saja. Sekalipun kita tahu siapa Yesus, kita tahu mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, bahkan kita tahu Yesus adalah juru selamat yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan, kita belum mengandalkan Yesus untuk keselamatan kita, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Atau juga iman sementara. Maksud saya bukan sekarang kita percaya, besok tidak. Kalau kita perlu Tuhan, kita cari Tuhan, sudah dapat kita melupakannya. Bukan demikian. Tetapi maksud saya adalah kita sudah tahu, kita sudah setuju, bahkan kita sudah mengandalkan Yesus. Tetapi mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal sementara, untuk hal-hal duniawi yang kita perlukan. Misalnya untuk keuangan, untuk kesehatan, untuk keluarga, masa depan anak-anak. Kita mengandalkan Yesus, bahkan mau pergi kemanapun, kita berdoa memohon perlindungan. Semuanya itu memang baik. Tetapi bukankah kesehatan, uang, perlindungan di jalan itu hanya sementara? Kalau kita mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara yang kita perlukan di dunia ini, tetapi untuk hidup kekal kita masih mengandalkan kebaikan kita, ibadah kita, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Nah, jika demikian, seperti apakah iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Mengenal artinya kita bukan hanya tahu, tetapi kita memiliki persetujuan, bahkan kita memiliki relasi. Mengandalkan artinya kita berserah, kita bergantung sepenuhnya. Nah, untuk menolong kita lebih jelas memahami tentang pengandalan seperti apa yang dimaksud, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pemain akrobat bernama Blondin di Amerika. Dia mau menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Ribuan penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukannya. Blondin berhasil berjalan tanpa membawa beban. Bahkan dia berhasil menyeberang dengan membawa kereta dorong bermuatan pasir. Kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang melewati air terjun dengan selamat? Wah, penonton berkata percaya, percaya, percaya. Tapi ketika ditanya, siapa yang bersedia diseberangkan?
Tidak satu pun dari penonton yang mengatakan, "Saya bersedia." Semua terdiam. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, "Saya percaya, saya mau diseberangkan." Anak itu naik di atas kereta dorong Blondin, kemudian Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, anak itu tidak lain adalah anaknya Blondin. Mari kita lihat bersama-sama. Bukankah penonton dan anak ini sama-sama percaya? Tapi apa yang membedakan percaya penonton dengan percaya si anak? Penonton percaya hanya sekedar percaya di mulut. Penonton percaya karena mereka melihat apa yang dilakukan Blondin. Bukankah ini menggambarkan iman yang tidak menyelamatkan tadi? Anak itu, dia tidak hanya mengaku percaya, dia kenal betul siapa bapaknya. Dan dia mempercayakan diri kepada bapaknya. Dengan keyakinan di tangan bapaknya, dia bisa sampai ke seberang dengan selamat. Begitu pula iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan berarti kita bukan hanya mengaku percaya Yesus di mulut. Kita bukan hanya setuju di akal bahwa Yesus juru selamat. Tapi kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini cerita saya. Apakah semuanya ini dapat Anda pahami? Jika Anda sudah memahami apa yang saya ceritakan, pertanyaan saya, apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini? Tentu saja. Ini adalah keputusan yang terpenting dan terbesar dalam hidup kita. Karena menerima hidup kekal berarti kita bukan hanya mau masuk surga, tetapi kita juga menerima Sang Pemberi hidup kekal, yaitu Yesus. Dan kita mau mengalihkan pengandalan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat. Artinya kita tidak lagi mengandalkan kebaikan kita, ibadah kita, pelayanan kita untuk masuk surga, tetapi mengandalkan Yesus saja. Dan kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati. Artinya Yesus yang berkuasa, Yesus yang memimpin hidup kita. Bersediakah jika hidup kita dipimpin oleh Yesus saja? Jika iya, tentu kita harus membuktikannya, bukan? Yaitu dengan bertobat. Artinya kita berbalik arah, meninggalkan hidup kita yang lama dan mengikut Yesus saja. Jika ini yang Anda inginkan, Anda dapat mengungkapkannya secara pribadi kepada Yesus di dalam doa. Nah, jika tidak keberatan, bersediakah Anda berdoa bersama dengan saya? Saya akan berdoa mengucap syukur terlebih dahulu untuk pertemuan kita. Dan setelah itu, kalau Anda tidak keberatan, silakan boleh mengikuti setiap kalimat yang saya ucapkan dalam doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan ini. Kami boleh mengerti anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan dan kami diberi kesempatan untuk menerimanya. Sekarang kami mau mengungkapkan kerinduan kami kepadamu. Mohon Tuhan mendengarkan doa kami. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Ampunilah saya. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa saya. Saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Saya mau mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat dan tidak lagi mengandalkan kebaikan saya sendiri. Sekarang masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup saya.
Sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, dan mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, sekarang saya sudah mempunyai hidup kekal dan pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekali lagi, keputusan kita menerima hidup kekal adalah keputusan yang terpenting dan terbesar dalam hidup kita. Nah, saya ingin Anda membaca janji Tuhan terkait dengan keputusan yang kita ambil. Mari kita membaca di dalam Yohanes 6 ayat 47. Kita boleh membacanya bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku di sini adalah Yesus sendiri, berkata kepadamu, berbicara kepada Anda dan saya melalui firman-Nya. Sesungguhnya artinya sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah main-main. Barang siapa percaya, berarti siapapun yang percaya kepada Yesus, tentu percaya dengan iman yang menyelamatkan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau percaya di pengetahuan. Ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya kapanpun Tuhan panggil, kita pasti bersama dengan Tuhan di surga. Nah, sesuai dengan janji Tuhan ini dan keputusan yang sudah Anda ambil, Anda sudah menerima hidup kekal bukan? Sejak kapan menerimanya? Ya, sejak kita percaya. Sederhana bukan? Untuk menerima hidup kekal, syaratnya hanya percaya kepada Yesus saja. Tetapi seringkali kita membuat yang sederhana ini menjadi rumit dengan pemikiran kita sendiri. Kita seringkali berpikir untuk masuk surga, untuk memperoleh hidup kekal, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Tapi kita harus berusaha keras, kita harus berbuat baik, kita harus taat. Seolah-olah kita harus berusaha memegang tangan Tuhan. Pertanyaan saya, berapa lama, berapa kuat kita bisa terus berpegang kepada tangan Tuhan? Izinkan saya memberikan contoh melalui tangan saya. Andaikan tangan kanan saya adalah tangan Tuhan dan tangan kiri saya adalah tangan kita manusia. Waktu kita percaya, tangan Tuhan memegang tangan kita. Tetapi kita juga berpikir, saya juga harus berusaha kuat berpegang pada tangan Tuhan. Saya harus berusaha dengan taat, dengan setia memegang tangan Tuhan. Kalau saya memegang tangan saya seperti ini, apakah tangan kiri saya bisa kuat berpegang 5 menit, 10 menit, 1 jam? Apakah saya masih tetap sama kekuatannya? Tentu tidak, bukan? Lama-lama tangan saya pasti akan capek dan pegangan saya akan terlepas. Ketika saya ada kekuatan, saya pegang lagi, tapi kembali saya akan capek dan pegangan saya bisa terlepas. Seperti inilah kita manusia. Sekalipun kita berusaha kuat pegang tangan Tuhan, tapi kita manusia lemah, kita rapuh, pegangan kita bisa terlepas. Tapi saat tangan kita terlepas pun, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Itu artinya yang menjamin keselamatan kita bukan seberapa kuat kita berpegang pada tangan Tuhan, tapi bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang tetap memegang tangan kita. Dengan kata lain, jaminan keselamatan kita berdasarkan janji dan kesetiaan Allah yang kekal, bukan kesetiaan kita yang rapuh. Itu seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Mari kita membacanya bersama-sama. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal. Kembali lagi, aku di sini adalah Yesus sendiri.
memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka di sini adalah kita yang percaya kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan. Dan mereka bukan mudah-mudahan, tetapi jaminannya pasti tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Bukan hanya sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menjamin tidak ada seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Luar biasa janji Tuhan, bukan? Nah, setelah kita mendengar, kita mengetahui janji Tuhan ini, izinkan saya kembali mengajukan pertanyaan yang tadi. Yaitu seandainya kita meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Yakin, luar biasa. Selama-lamanya kita tetap yakin? Amin. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah alasan Tuhan mengizinkan Anda masuk ke surganya? Ya, saya setuju karena percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaan saya, apakah kita tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena karya Kristus itu sudah sempurna. Ibarat tali yang cukup panjang dan cukup kuat, yang dapat menyelamatkan seseorang yang terperosok ke dalam jurang yang dalamnya 10 meter. Tidak perlu lagi ditambah dengan benang untuk menyelamatkannya. Demikian pun karya Kristus di kayu salib sudah sempurna, sudah cukup. Kita tidak perlu menambahkan dengan perbuatan baik kita untuk keselamatan itu. Tetapi sekalipun karya Kristus sudah cukup, perbuatan baik perlu kita lakukan? Kita harus berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita lakukan bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Perbuatan baik kita lakukan sebagai ucapan syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberi kita anugerah hidup kekal. Dan perbuatan baik kita menjadi buah, menjadi bukti dari iman kita, yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk menerima hidup kekal dengan iman yang menyelamatkan di dalam Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah. Sebagai anak-anak Allah, Allah ingin kita bertumbuh secara rohani. Nah, bagaimana caranya kita dapat bertumbuh secara rohani? Dengan membaca Alkitab setiap hari. Anda dapat membaca mulai dari Injil Yohanes. Dengan membaca Alkitab, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kemudian sebagai anak-anak Allah, kita punya hak istimewa untuk berbicara kepada Allah setiap saat melalui doa kita. Kita dapat mengungkapkan apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan kepada Allah di dalam doa kita. Dan kita juga harus beribadah pada hari Minggu di gereja. Berkumpul dengan anggota keluarga Allah yang lain. Merayakan kemenangan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita juga dapat bertumbuh dengan bersekutu. Kita masuk dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan siapa kita. Anda dapat bergabung dengan kelompok kaum pria, ataupun dapat bergabung dalam persekutuan wanita. Di dalam persekutuan kita dapat berbagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita dapat saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan untuk menolong kita bertumbuh secara rohani, kita harus bersaksi. Menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu menyelamatkan kita. Dan menceritakan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Saya akan memberikan buku kecil. Anda dapat membaca semua yang saya ceritakan tadi dan Anda bisa mulai membacakannya atau menceritakannya kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu.
Demikianlah menceritakan Injil dengan metode EE secara lengkap dengan menggunakan flashcard. Selamat berlatih, Tuhan Yesus memberkati.